Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Tanggal 22 Desember ditentukan oleh Bung Karno menjadi Hari Ibu. Iya. Oleh Bung Karno, oleh siapa? Tanggal 22 ini bukan Hari Ibu sedunia, jemaah. Bukan. Di setiap negara punya Hari Ibu. Ada yang bulan Mei, ada yang macam-macam bulan mereka. Mereka menentukan hari Ibu. Antum baca sejarahnya. Ana wallahu a'lam ya. Kadangkala sejarah itu dibikin. Ada yang mengatakan ditentukan Hari Ibu karena banyak yang protes dengan Hari Kartini. Umat Islam banyak yang protes atau sebagian orang protes karena Ibunda Kartini hanya seorang wanita yang dari mana? Dari Jepara apa dari? Iya, sana aja. Sebatas itu dia. Kenapa kok harus merayakan harinya dia? Hari Ibu nggak ada. Akhirnya dibikinlah oleh Bung Karno Hari Ibu. Allahu a'lam, tapi mungkin berita yang Anda baca salah. Tapi ketahuilah jamaah bahwa umat Islam tidak kenal dengan Hari Ibu. Sekali lagi muslimin, kita nggak kenal dengan Hari Ibu. Kenapa? Karena semua hari kita milik ibu kita. Pantaskah ibu kita? Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi antum melihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Dari sana. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sehari. Hanya sebuah hadiah. Hanya ucapan terima kasih sekali dalam setahun. Dalam 354 hari. Dalam setahun berapa hari jemaah? Dalam setahun berapa hari? 354 atau 355. Itu umat Islam. Kalender Hijriah. Tapi kalau antum pakai kalender Masehi 360, 65. Kita umat Islam. Apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Kata Nabi SAW, Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah. Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jemaah. Jemaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita.
Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum nggak baik. Antum berbuat baik sama manusia. Antum bangun masjid. Antum bantu anak yatim. Sama orang tua sendiri nggak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah. Kita perlu lihat. Awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, ya mungkin nggak semuanya. Itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika. Anak punya teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu Fulanah kemana? Kata bapaknya, nggak tahu. Sudah mau jadi pelacur, mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak jamaah. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum saumitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam. Juru dakwah dalam kondisi antum diem. Nggak bicara, tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak. Dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya. Kalau nggak salah, dari Timur Tengah sana dibawa ke Amerika. Berobat ibunya. Itu yang perempuan itu istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar. Dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kala keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya gak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran tanya. Anti kok nangis terus, kata dia. Siapa yang sakit ini? Kata perempuan itu, mertua anak, kata dia.
Anti begitu pedulinya sama mertua anti. Ana sama ibu ana sendiri nggak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana. Lalu perempuan ini mengatakan, ana muslimah. Aku seorang muslim. Apa itu Islam? Kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibbati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Itu semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP, nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz download Quran terjemahan? Subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP, yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang kala datang mengatakan, ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat. Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi.
Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu Ana, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek Ana, ibu Ana dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, Pak. Ana lahir dari rahim ibu Ana. Dan seperti ini kelakuan. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama Ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana, kan. Allah tahu kalau dia ibu Ana. Ana harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu Ana gak tahu sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita, capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum.
Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa Umi? Ana lagi dalam perjalanan Umi. Jamaah, itu anak Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu setelah Ana menikah. Setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil. Ketika dia harus tidur gak enak, makan muntah. Muntah aja Ana melihat istri Ana sampai lemas dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupa jemaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau enggak ada bapak ibu, engkau enggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia gak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini gak bisa diselamatkan dua-dua. Salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, gak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita gak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar.
Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh. Asalkan dengan ridho orang tua antum.